us. Every time I pull my hair, wears any outfit. You'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layup. But boys are layup. Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas rahmat-Nya kita dapat menonton video ini dan saya dapat menyelesaikan video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Chevron Natalia dengan NIM 2403114250 dari Prodi Statistika FMIPA Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Nur El Goldamer, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang distribusi frekuensi dan visualisasi data. Semoga video ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini, materi apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada distribusi frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi dan kumulatif, serta visualisasi data, dari grafik batang, garis lingkaran, histogram, maupun box plot. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan interval atau kategori untuk menunjukkan frekuensi. Tujuan distribusi frekuensi adalah untuk mempermudah analisis data yang besar dan memberikan gambaran yang jelas tentang sebaran data. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada distribusi frekuensi tabel. Ini adalah menyusun data dalam bentuk tabel yang mencatat frekuensi setiap kategori atau interval. Nah, yang kedua itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Menyajikan jumlah frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap interval hingga mencapai interval tertentu. Sekarang kita masuk ke cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita menentukan rentang data. Cara menentukan rentang data dengan cara mencari data terbesar dikurang data terendah. Nah, yang kedua, menentukan jumlah kelas. Rumus mencari jumlah kelas adalah K sama dengan 3,3 log N ditambah 1. Yang ketiga, menentukan lebar kelas. Cara mencari lebar kelas dengan mencari data terbesar dikurang data terkecil dibagi banyaknya data. Yang keempat, mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tersebut. Dan yang terakhir, menghitung frekuensi masing-masing kelas. Selanjutnya, kita masuk ke contoh tabel distribusi frekuensi. Data berikut menunjukkan nilai ujian matematika 20 siswa dalam rentang nilai 1 hingga 100, dengan nilai 55, 61, 65, 45, 75, 80, 72, 56, 65, 59, 90, 88, 77, 65, 69, 60, 55, 62, 78, dan 64. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, cara pertama, kita menentukan rentang data dengan cara berikut. Data terbesar dikurang data terkecil. Di sini data terbesarnya yaitu 90 dan data terkecilnya yaitu 45. 90 dikurang 45 yaitu 45. Setelah mencari rentang data, kita akan mencari jumlah kelas. Cara menentukan jumlah kelas yaitu dengan K sama dengan 3,3 kali log N tambah 1, di mana pada soal N bernilai 20. Maka 3,3 dikali log 20 tambah 1. 3,3 dikali 1,3010 tambah 1. Maka menghasilkan K sama dengan 5,29. Jumlah kelas K biasanya dibulatkan ke angka bulat terdekat sehingga K sama dengan 5. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, kita menentukan lebar kelas. Menentukan lebar kelas dengan cara data terbesar dikurang data terkecil dibagi banyaknya data.
Nah, di mana bernilai 90 dikurang 45 per 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Maka lebar kelas adalah 9. Langkah keempat, mengelompokkan data dalam kelas. Kelas pertama akan dimulai dari 45 dan kemudian intervalnya akan bertambah 9 setiap kelas. Maka didapat sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1, 45 sampai 53. Kelas 2, 54 sampai 62. Kelas ketiga, 63 sampai 71. Kelas 4, 72 sampai 80. Dan yang terakhir, kelas 5, 81 sampai 89. Nah, langkah kelima, kita akan menghitung frekuensi untuk masing-masing kelas. Kelas 45 sampai 53 terdapat 3 data, yaitu 45, 55, dan 55. Kelas 54 sampai 62 terdapat 5 data, yaitu 61, 56, 59, 60, dan 62. Kelas 63 sampai 71 terdapat 5 data juga, yaitu 65, 65, 69, 64, dan 65. Kelas 72 sampai 80 terdapat 5 data, yaitu 75, 80, 72, 77, dan 78. Kelas 81 sampai 89 terdapat 2 data, yaitu 90 dan 88. Setelah mencari data-data tersebut, kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama, di kolom pertama ada interval kelas, yang berisi kelas-kelas yang telah kita cari, dan di sebelahnya terdapat frekuensi data interval kelas tersebut. Nah, kita akan pelajari contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif menunjukkan akumulasi frekuensi dari interval pertama hingga interval akhir. Berikut adalah contoh tabel. Kita dapat melihat interval kelas 45 sampai 53 itu mendapat frekuensi kumulatif 3. Sedangkan interval kelas 54 sampai 62 mendapatkan frekuensi kumulatif 8 dikarenakan 5 ditambah 3. Frekuensi interval kelas ditambah frekuensi sebelumnya. Begitu juga dengan interval kelas 63 sampai 71 mendapat frekuensi kumulatif 13 dikarenakan 5 ditambah 5 tambah 3. Maka mendapatkan 13. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi visualisasi data. Apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data adalah representasi grafis dari data atau informasi. Ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami, menggambarkan pola, tren, dan hubungan yang mungkin sulit dilihat dalam data mentah. Tujuan visualisasi data ini mempermudah pemahaman audiens terhadap data dan membantu mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam visualisasi data grafik batang atau bar chart. Apa itu grafik batang? Grafik batang adalah jenis grafik yang menggunakan batang untuk membandingkan kategori data yang berbeda. Masing-masing batang mewakili nilai tertentu dalam kategori. Nah, penggunaan grafik batang ini untuk membandingkan data antara kategori yang berbeda, dan ideal untuk menunjukkan perbandingan antar kelompok yang tidak bersifat waktu. Misalnya, perbandingan penjualan produk dan jumlah pengunjung berdasarkan kategori. Kita masuk contoh soal grafik batang. Berikut adalah data penjualan 3 produk, yaitu produk A, B, dan C, di 3 wilayah berbeda dalam 1 bulan. Yang pertama, wilayah 1. Produk A mendapat 120, produk B 80, produk C 60. Di wilayah 2, produk A 90, produk B 110, produk C 70. Dan di wilayah ketiga, produk A 100, produk B 120, produk C 50. Buatlah grafik batang untuk menggambarkan perbandingan penjualan produk di ketiga wilayah tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama, kita menyiapkan data. Sumbu X dengan wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Sumbu Y, jumlah penjualan dalam unit. Kategori, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Langkah kedua, setiap wilayah akan memiliki 3 batang, masing-masing untuk produk A, B, dan C. Batang untuk produk A, B, dan C akan diletakkan berdampingan untuk setiap wilayah.
Dari data-data tersebut dapat kita buat grafik batang. Di sini kita dapat melihat berwarna ungu mewakili produk A, berwarna pink tua mewakili produk B, dan pink muda mewakili produk C. Dalam sebuah grafik terdapat judul. Judul memberi gambaran umum tentang grafik. Nah, grafik ini berjudul data penjualan di wilayah berbeda dalam 1 bulan. Selain judul, terdapat juga sumbu vertikal atau Y. Ini adalah garis di kiri yang mengarah ke atas untuk berisi nilai-nilai dari data. Dalam hal ini, nilai-nilainya adalah jumlah penjualan dalam unit. Selain sumbu vertikal, terdapat sumbu horizontal atau X. Ini adalah garis di bawah yang bergerak dari kiri ke kanan dan berisi kategori data. Dalam hal ini, kategorinya adalah wilayah. Nah, selanjutnya kita masuk interpretasi grafik batang. Pada grafik ini dapat kita jelaskan. Yang pertama, dari grafik batang dapat dilihat produk B menunjukkan penjualan yang kuat di wilayah 2 dan ketiga. Dapat kita lihat bahwa produk B memang benar menunjukkan penjualan yang kuat di wilayah 2 dan wilayah 3. Yang kedua, produk C selalu berada di urutan terakhir dalam penjualan di ketiga wilayah. Dapat kita lihat juga bahwa produk C selalu berada di bawah setiap wilayah. Yang kedua, kita masuk visualisasi data grafik garis atau line chart. Apa itu grafik garis? Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan data dalam urutan waktu. Ini menampilkan titik data yang terhubung oleh garis, yang sangat efektif untuk menunjukkan tren dan perubahan dalam data sepanjang waktu. Penggunaan grafik garis memvisualisasikan tren data dalam jangka waktu tertentu, misalnya pertumbuhan penjualan bulanan, suhu, perubahan harga saham, dan lain-lain. Yang kedua, membandingkan beberapa kategori sepanjang waktu. Selanjutnya, kita masuk contoh soal grafik garis. Berikut adalah data jumlah pengunjung untuk 3 situs web A, B, dan C dalam periode 6 bulan terakhir. Januari, situs A 500, situs B 650, situs C 450. Februari, situs A 600, situs B 700, situs C 550. Maret, situs A 700, situs B 600, situs C 500. April, situs A 750, situs B 800, situs C 600. Mei, situs A 800, situs B 850, situs C 650. Dan Juni, situs A 850, situs B 900, situs C 700. Buatlah grafik garis yang menunjukkan tren pengunjung. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, kita menyiapkan data. Data menunjukkan jumlah pengunjung untuk 3 situs web A, B, dan C selama 6 bulan. Sumbu X bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Sumbu Y, jumlah pengunjung dalam angka. Nah, langkah kedua, membuat grafik garis. Setiap situs web A, B, dan C akan digambarkan dengan satu garis terpisah pada grafik. Titik data untuk setiap bulan akan dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan tren perubahan jumlah pengunjung. Nah, selanjutnya kita masuk interpretasi grafik garis. Dari data tersebut, kita dapat grafik garis sebagai berikut, di mana ungu mewakili situs A, pink tua mewakili situs B, pink muda mewakili situs C. Dari grafik, kita dapat menjelaskan yang pertama, situs A menunjukkan pertumbuhan yang stabil tanpa penurunan signifikan. Meskipun tidak mencapai jumlah pengunjung sebanyak situs B, situs A mengalami peningkatan pengunjung yang konsisten. Yang kedua, situs C mengalami peningkatan pengunjung yang stabil, namun lebih lambat, dan meskipun memiliki pengunjung terendah di bulan Januari, ia berhasil mencapai 700 pengunjung pada bulan Juni. Nah, yang ketiga kita masuk visualisasi data, grafik lingkaran atau pie chart. Apa itu grafik lingkaran? Grafik lingkaran adalah jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan proporsi dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Setiap irisan atau slice mewakili bagian tertentu dari total. Penggunaan grafik lingkaran menunjukkan bagaimana keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian, ideal untuk data yang bersifat bagian dari total seperti distribusi persentase atau pangsa pasar. Sekarang kita masuk contoh soal grafik lingkaran.
Berikut adalah data jumlah pengunjung di 6 jenis toko di sebuah pusat perbelanjaan dalam 1 bulan. Toko A 120 pengunjung, toko B 180 pengunjung, toko C 150 pengunjung, toko D 90 pengunjung, toko E 60 pengunjung, dan toko F 100 pengunjung. Buatlah grafik lingkaran untuk menggambarkan persentase jumlah pengunjung di masing-masing toko. Selanjutnya, masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, kita menghitung total jumlah pengunjung. Total pengunjung sama dengan 120 tambah 180 tambah 150 tambah 90 tambah 60 tambah 100. Maka menghasilkan 700 pengunjung. Langkah kedua, menghitung persentase setiap toko. Cara menghitung persentase setiap toko yaitu dengan nilai toko per total pengunjung dikali 100. Toko A 120 per 700 kali 100 sama dengan 17,14%. Toko B 180 per 700 kali 100 sama dengan 25,71%. Toko C 150 per 700 kali 100 sama dengan 21,43%. Toko D 90 per 700 kali 100 sama dengan 12,86%. Toko E 60 per 700 kali 100 sama dengan 8,57%. Dan yang terakhir, toko F 100 per 700 kali 100 sama dengan 14,29%. Kemudian kita masuk interpretasi grafik lingkaran. Dari data tersebut, kita dapat membuat grafik lingkaran sebagai berikut, di mana setiap slice memiliki warna-warna yang berbeda, yang mewakili setiap toko. Nah, dari grafik ini dapat kita melihat bahwa toko B memiliki persentase pengunjung terbesar, yaitu 25,71%, yang berarti hampir seperempat dari total pengunjung mengunjungi toko B. Nah, dapat dilihat dari grafik tersebut, toko B memiliki ukuran yang lebih besar dari semuanya. Nah, yang kedua, toko C berada di urutan kedua dengan 21,43 pengunjung. Dapat dilihat juga bahwa toko C di sini memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil dari toko B. Toko A memiliki 17,14% pengunjung yang juga cukup signifikan meskipun lebih kecil dibandingkan dengan toko B dan toko C. Yang keempat, visualisasi data histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah cara untuk menggambarkan distribusi frekuensi data dalam bentuk grafik batang. Setiap batang mewakili jumlah atau frekuensi data yang ada dalam interval nilai tertentu. Histogram membantu dalam menganalisis pola distribusi data, seperti apakah data terpusat, tersebar merata, atau memiliki outlier. Penggunaan histogram memahami bagaimana data tersebar, apakah data terpusat di sekitar nilai tertentu, terdistribusi merata, atau terdistorsi. Yang kedua, membandingkan distribusi dari dua atau lebih set data yang berbeda. Nah, kita masuk ke contoh soal histogram. Buatlah histogram dari data berikut. Dapat dilihat pada tabel, memiliki kolom nilai ulangan dan nilai frekuensi. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, menentukan titik tengah. Cara menentukan titik tengah yaitu dengan tepi bawah tambah tepi atas dibagi 2. Langsung saja kita menyelesaikannya pada tabel soal berikut. Terdapat nilai ulangan 55 sampai 59 memiliki frekuensi 7. Titik tengahnya 55 tambah 59 bagi 2 sama dengan 57. Begitu juga seterusnya hingga nilai ulangan 90 sampai 94. Selanjutnya kita masuk interpretasi histogram. Dari data tersebut dapat kita membuat histogram sebagai berikut. Histogram ini dapat dijelaskan. Histogram ini miring ke kanan, karena jumlah frekuensi mulai menurun di interval yang lebih tinggi, yaitu 80 sampai 84 dan 85 sampai 89. Interval 90 sampai 94 atau titik tengah 92 memiliki frekuensi hanya satu, yang menunjukkan bahwa sangat sedikit siswa yang memperoleh nilai sangat tinggi di atas 90. Histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan nilai di rentang antara 65 sampai 74. Ini berarti bahwa mayoritas siswa cenderung memperoleh nilai sedang atau cukup tinggi. Yang keempat, visualisasi data box plot. Apa itu box plot?
Boxplot adalah jenis diagram statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik melalui 5 nilai ringkasan, yaitu nilai minimum, kuartil pertama atau Q1, median atau Q2, kuartil ketiga atau Q3, dan nilai maksimum. Penggunaan boxplot memberikan gambaran yang jelas mengenai sebaran data, seperti apakah data terdistribusi merata atau cenderung condong ke satu sisi. Yang kedua, membandingkan distribusi masing-masing grup. Kita bisa melihat perbedaan dalam median, rentang, dan penyebaran data antar grup. Memvisualisasikan median atau nilai tengah, dan kuartil atau nilai pembagi data, memberikan pemahaman yang cepat mengenai distribusi data. Selanjutnya kita masuk struktur boxplot. Boxplot memiliki beberapa struktur. Yang pertama, kotak atau box. Memiliki rentang interkuartil IQR, yaitu area 1 dan Q3. Kotak ini menggambarkan 50% data yang berada di tengah. Nah, ini adalah kotak atau box. Yang kedua, ada tengah kotak atau median. Garis horizontal yang ada di dalam kotak menunjukkan nilai median atau Q2, yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, garis ini adalah tengah kotak atau median. Yang ketiga, ada whiskers. Garis vertikal yang membentang dari kotak hingga nilai minimum dan maksimum data, kecuali jika ada outlier. Whiskers menggambarkan distribusi data di luar rentang IQR. Nah, garis vertikal adalah ini, atau whiskers. Yang keempat, ada outliers. Titik-titik di luar whiskers yang dianggap sebagai nilai yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari data lain. Biasanya, titik ini terletak lebih dari 1,5 kali IQR dari Q1 dan Q3. Selanjutnya, contoh soal boxplot. Buatlah boxplot dari data nilai ujian matematika dari sebuah kelas yang terdiri dari 10 siswa. Nilai mereka adalah sebagai berikut: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Penyelesaian. Langkah pertama, mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar, yaitu 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, langkah kedua, tentukan kelima angka penting dalam boxplot. Yang pertama, nilai minimum, nilai terkecil dalam data, yaitu 50. Yang kedua, kuartil pertama atau Q1. Median dari separuh pertama data, dalam kasus ini, median dari 50, 55, 60, 65, 70 adalah 60. Yang kedua, ada median atau Q2, nilai tengah dari data. Dengan 10 data, median adalah rata-rata dari nilai ke-5 dan nilai ke-6, yaitu 70 tambah 75 dibagi 2, sama dengan 72,5. Yang keempat, kuartil ketiga atau Q3, median dari separuh kedua data. Dalam kasus ini, median dari 75, 80, 85, 90, 95 adalah 85. Dan yang terakhir adalah nilai maksimum, nilai terbesar dalam data, yaitu 95. Nah, dari data tersebut, kita dapat membuat boxplot dari data nilai ujian matematika. Informasi di atas bisa digunakan untuk mulai menggambar boxplot. Yang pertama, kotak di tengah digambar dari Q1 60 ke Q3 85. Jika dilihat, kotak di tengah ini memiliki garis di 60 dan di garis di 85. Dan garis di dalam kotak menunjukkan median 72,5. Nah, garis tengah yang dimaksud adalah ini yang mengarah ke skor 72,5. Yang ketiga ada whiskers atau garis horizontal ditarik dari minimum 50 ke Q1 dan dari Q3 ke maksimum 95. Nah, ini adalah garis yang dimaksud. Dapat ditarik beberapa poin penting. Yang pertama, distribusi frekuensi membantu mengorganisir data dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, visualisasi data seperti grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, histogram, dan boxplot memungkinkan kita untuk melihat pola atau tren dalam data. Yang ketiga, pemilihan teknik visualisasi yang tepat bergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pengolahan dan penyajian data. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.